Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, ketemu lagi. Nah, Pak, soal Ukom lagi bukan? Bukan. Kan sering ada yang nanya, Pak, ada bimbel CPNS, bimbel untuk S2, Pak, tes potensi akademik, eh, kemudian PPG. Nah, ini bisa dipakai semua nih. Mirip-mirip soalnya. eh Kan biasa di soal CPNS kan ada tes apa kompetensi yang umumnya gitu ya. Mulai dari wawasan kebangsaan, tes kepribadian, kemudian nanti ada persamaan kata, perlawanan kata. Oh, banyak tuh ya untuk ininya. Nah, kita bahas untuk tes persamaan kata dulu ya. Nah, kita bahas. Oke, trik kalau kawan-kawan nemu tes persamaan kata. Nah, ini kita biasa kalau di ruang ukoma tips and trick dulu. Nah, kemudian apa dulu materinya dulu kita kupas tuntas. Tips triknya dulu gimana? eh untuk tes persamaan kata gitu kan. Nah, ini soal ini selain untuk CPNS P3K juga tuh. PPG mau masuk S2 ini keluar nih gitu ya. Nah, gimana cara trik memecahkan untuk persamaan kata? Pertama triknya, jangan pilih kata yang memiliki bunyi yang mirip dengan soal. Haram katanya. Trik pertama. Karena setelah saya amati dari beberapa soal, lah memang Bapak sudah berapa kali ikut CPNS, Pak. Sejak lulus SMA saya ikut. S1 saya ikut CPNS. S2 juga ikut juga gitu ya. Untuk tes S2 mirip tes potensi akademik. Kemudian CPNS juga alhamdulillah juga ikut dan lolos. Nah, jadi setelah saya ngamati tipe-tipe soalnya, jadi 95% kalau kawan-kawan ngambil tes persamaan kata yang bunyinya mirip dengan soal, 95% itu salah. Pasti gitu ya. Itu masih prediksi. Artinya ada 5% kemungkinan kalau kalian pilih jawaban itu benar. Tapi kebanyakan, mayoritas 95% ya kalau kalian pilih untuk persamaan kata, kemudian ngambil bunyi mirip yang sama, itu soal. Contoh, contoh ya. Uh, di sini kasih soal aporisma. Apa sinonimnya? Kalau kalian ngambil jawaban a priori sama prima, nah itu kan bunyinya mirip ya. Salah. Ya, jadi di sini contohnya. Jadi jangan pilih yang bunyinya mirip. Satu triknya. Oke. Contoh lagi. Ini kan yang dicetak tebal kan contoh jawaban konyol ya karena bunyinya mirip. Aporisma. Padahal kan jawabannya bukan a priori maupun prima. Gitu ya. Oke. Contoh yang lain. Dehidrasi. Kan ada 3 jawaban yang apa ada 3 yang mirip ya, dehidrasi, deliberasi, dekapitalisasi. Kan ada D-nya depannya. Jangan pilih itu kalau sinonim. Ya, dehidrasi apa? Kehilangan cairan tubuh. Jadi jangan pilih yang bunyinya mirip tadi saya bilang. Oke? Paham ya? Trik pertama. Saya sekarang nggak akan bahas soal dulu. Yang sekarang saya bahas hanya trik dulu. Soalnya nanti kita adakan TO-nya. Oke? Jadi gratis, gratis Pak. Syaratnya apa? Oh, ada bersyarat. Ya mudah-mudahan lah kalian ini nyampe 1000 view, 2000 view, saya kasih lah gratis. Jadi share ya. Si Bapak mah gratis bersyarat. Ya tuh kudu. Yuk, di sini ada kunci-kunci sinonim ya. Kalau elaborasi berarti maknanya atau sinonimnya adalah penjelasan terperinci. Konvensi, kesepakatan. Aforisma berarti maksimal. Memang tes sinonim itu untuk ngetes seberapa banyak kalian ngebaca.
Makanya TPA apa itu untuk melihat literasi kawan-kawan. Tapi triknya tadi jangan pilih yang bunyinya sama karena 95% pasti salah ya. Dehidrasi kehilangan cairan tubuh, porto biaya, cerebrum otak besar, mobilitas gerak, bonafit bisa dipercaya, sine qua non atau harus ada, kleptofobia takut kecurian, kemudian kolusi kong kali kong, eka matra fisika. Nggak harus ini sih so, tapi intinya seberapa banyak kalian baca, literasi kalian banyak terkait apa yang banyak kalian baca, maka untuk sinonim-sinonim pasti kawan-kawan tahu gitu ya. Tapi kuncinya balik lagi tadi saya bilang, jangan pilih yang bunyinya sama. Proteksi apa perlindungan, baga, pemberani, tangkal, cegah, virtual, impian, friksi, desakan atau gesekan, hukuman, denda, hibrida, bibit unggul, residu sisa, akurat itu seksama, kelas itu grup. Canggih kadang dibalik pakai ilmiah baru Indonesia kayak gitu. Kadang dibalik kayak gitu. Canggih, sophisticated, otodidak, maju dengan belajar sendiri atau belajar sendiri, latif, indah, halus, gaji, honor, registrasi, pendaftaran, boga, makanan nikmat atau bisa makanan, eklips, gerhana, mukjizat, karomah, dedikasi, pengabdian, provokasi, pancingan, dehidrasi tadi sudah, gasal itu ganjil, bulat, bundar. Ini sinonim ya. Jadi kawan-kawan kalau ngerjain itu perhatikan soalnya. Ini soal sinonim atau antonim. Karena antonim lain lagi triknya. Beda lagi untuk antonim. Nah, ingat-ingat sinonim itu jangan pilih yang bunyinya sama. Antonim triknya nanti lain lagi. Alternatif tadi sudah ya. Alternatif berarti cara lain. Bonanza itu sumber kesenangan. Zenit puncak, koordinator ketua, ekskavasi penggalian, kontras perbedaan nyata, nuansa perbedaan makna, eksodus pengusiran, iterasi perulangan, ambiguitas makna ganda, bibliografi daftar pustaka, insinuasi sindaran, tunagrahita cacat mental, negosiasi perundingan, evokasi mengunggah rasa, bubut cabut, algoritma prosedur pemecahan, insomnia nggak bisa tidur, promovendus calon dokter, delik pelanggaran hukum, distorsi, penyimpangan, promosi kenaikan pangkat, galat itu keliru, genjah kalian sering dengar galat 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 gitu kan, itu keliru gitu kan, genjah itu cepat berbuah, hayati hidup, donasi kontribusi, kampiun juara, bonus diskon, izin biar, identitas ciri-ciri. Nah, itu untuk sinonim. Nah, kalau antonim, triknya adalah kalian perhatikan jawaban. Cari dua jawaban yang berlawanan. Jadi jangan jawab salah satu jawaban yang berlawanan. Contoh khas. Itu kan ada khusus, ada umum. Itu kan cari jawaban yang berlawanan. Pokoknya sering kali saya perhatikan sering jawaban soal antonim, antonim kan lawan kata, berada di salah satu dari dua kata yang berlawanan tersebut. Kalau tadi kan sinonim jangan pilih yang bunyinya sama. Kalau antonim cari jawaban yang saling berlawanan dulu. Nah, yang berlawanan tadi pilih salah satunya. Jadi kan tinggal 50-50 itu kalian, memudahkan kalian kan. Kalau pilihan call the friend kan nggak mungkin pada saat ujian. Oke, contoh khas. Nah, di pilihan jawabannya ada khusus, wabil khusus, inklusif, eksklusif, umum. Ada khusus, ada umum kan. Itu kan berlawanan, maka jawaban khas berarti khusus. Antonim. Khas berarti umum gitu ya. Bukan khusus jawabannya. Cari jawaban yang tadi tuh, saya aja keliru tuh. Antonim berarti perlawanan kata. Jadi sebelum mengerjakan soalnya kalian perhatikan ini soal antonim atau anonim atau sinonim, maaf, antonim atau sinonim. Kalau antonim maka pilih dua kata yang berlawanan dulu, gitu ya, pilih dua kata yang berlawanan di option jawaban. Nah biasanya pilihan jawabannya di antara dua yang berlawanan tadi, gitu ya. Oke, ini berarti jawabannya
Nah, untuk kata-kata Latin, utamakan pilih jawaban yang mirip dengan soal. Kebalikannya dengan sinonim. Kalau sinonim, jangan pilih yang mirip. Kalau antonim, biasanya kalau yang bersifat kata-kata Latin, maka pilih jawaban yang mirip dengan soal. Contoh konkav, maka kebalikannya. Antonimnya pilih jawaban yang mirip konveks. Gitu ya. Antipati, sama-sama ti belakang, berarti antonimnya simpati. Begitu untuk yang soal antonim yang punya kata ilmiah, kata Latin gitu ya. Kemudian hati-hati kalau saat mengerjakan soal antonim, ini yang sering saya bilang tadi, kalau mengerjakan soal antonim, kalian malah berpikir sinonim, jadi kebalikannya gitu kan. Ini sering terjadi nih di peserta tes. Termasuk saya dulu. Makanya saya selalu bilang kayak tadi soal khas gitu kan, khusus umum kan, yang kalian pikir kan khas tuh khusus gitu ya. Padahal yang ditanya adalah antonim. Jadi kalian harus tahu dulu ini ngerjain soal sinonim atau antonim, gitu ya. Biasanya kalau karena kalian gember itu bahasa Jerman ya, artinya tegang gitu ya. Jadi plus tergesa-gesa. Jadi ngerjain soal sinonim antonim itu suka kebalik-balik. Padahal kalian lagi ngerjain antonim, kalian mikirnya itu kalian lagi ngerjain sinonim. Hati-hati ya. Ini perlu latihan memang ya. Nah, ini untuk beberapa contoh soal antonim nomadik. Antonimnya menetap, gitu kan? Kan sinonimnya nomadik itu berpindah-pindah, gitu kan? Antipati, simpati. Khas, umum, ibu, anak. Muskil, mungkin. Muskil itu kan nggak mungkin, gitu ya? Kalau sinonimnya vokal, konsonan, sporadis, sering berarti ya. Ininya antonimnya jarang, kayak gitu ya. Sekuler, keagamaan, rawan, aman, amatir, kempiun, absurd, masuk akal, anggara, sengsara, prominen, biasa, prominen kan luar biasa, ininya biasa, canggih, sederhana, konveks, perintis, pewaris, tinggi, rendah, gegai, kuat, titiran, asli. Ini lawan katanya, antonim. Ekspresi, impresi, teks, konteks, takjim, acuh, a priori, a posteriori, elektrik, tidak pilih-pilih, asli, duplikat, sekarang, esok, legislatif, eksekutif, kebijakan, kecerobohan, konklusif, proposisi, makar, muslihat, curang, sportif, pasti, spekulasi, longgar, tegas, bulat, pasca, abadi, fana, amal, mal, bukit, itu lembah, sekuler, keagamaan, konveks, cekung, elastis, kaku, deduksi, induksi, monoton, berubah-ubah, mandiri, bergantung, cucu, kakek, universal, parsial, pertemuan, perpisahan, fonem, morfen. Nah, itu. Pak, boleh dong minta filenya. Ah, ini ada nih saya bukunya ya. Silakan kalau mau pesan, silakan aja langsung PC atau kasih komen atau lihat di keranjang tuh biasa ada tuh di keranjang. Nah, silakan untuk memesan di sana ya. Ada sedikit beberapa catatan tentang soal sinonim antonim. Sebenarnya tes sinonim antonim itu untuk, ya tadi saya bilang, untuk mengukur seberapa luas wawasan seseorang, untuk mengukur seberapa luas, seberapa banyak yang kawan-kawan baca, ya. Jadi semakin banyak baca itu semakin banyak terpapar dengan kata-kata itu sebenarnya, ya. Tapi nggak usah berkecil hati. Biasanya rata-rata kan kawan-kawan yang banyak berpendidikan banyak baca gitu ya. Intinya banyak baca aja ya, nanti akan terbiasa. Oke. Kemudian kita ke tes analogi ya. Gimana Pak triksnya untuk tes padanan kata analogi? Triknya gini. Yang paling penting menghadapi soal kayak gini adalah temukan kata kunci yang mempunyai hubungan khusus atau unik dari dua atau lebih kata yang diberikan. Semakin khusus atau semakin spesifik, maka akan gampang kalian menemukan yang paling sesuai hubungannya.
Kalau hubungannya bersifat terlalu umum, maka cari alternatif jawaban, eh, contoh yang paling yang paling tepat. Contoh-contoh ini, kakak tua merpati. Kan sama-sama burung ya, sama-sama binatang. Kita contoh gini, kakak tua merpati kan sama-sama hewan gitu ya, sama-sama hewan. Tapi kan masih masih terlalu umum ya. Ya kalian mikir khususkan lagi, dia hewan tapi apa? Burung, gitu ya. Lebih khusus, kakak tua merpati adalah sama-sama burung. Jadi cari yang padanannya sama-sama hewan dan dia sama-sama yang memiliki sama-sama. Contoh kakak tua merpati, maka gurame titik dua titik titik misalkan apa? Maka yang cari yang sama-sama ikan. Kayak gitu loh. Nah, jadi kalau sudah menemukan hubungan kata, tapi kawan-kawan masih bingung, trik selanjutnya adalah buatlah kalimat dari kata yang tadi. Sehingga kalimat tersebut mempunyai urutan yang sejalan. Gitu ya. Contoh, kaki sepatu. Gitu ya. Eh, contoh, kaki sepatu. Berarti kaki dipakaikan sepatu gitu atau dibalik arahnya. Sepatu dipakai di kaki. Itu ya. Oke. Maka anting dipakai di telinga. Nah, kayak gitu. Cat kuas kan nggak masuk. Gitu kan. Nah, meja ruangan, cincin, jari nggak searah. Harusnya jari di sini cincin. Kayak gitu. Topi kepala nggak searah. Harusnya kepala di sini, topi di sini. Kayak gitu. Cari searah. Kayak gitu ya. Kalau nggak nemu hubungan. Nah, contoh nih. Contoh kakak tua merpati. Gurame ini titik-titik. Gitu kan? Jawabannya misalkan kakap bla 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 bla. Berarti gurame jawabannya dengan kakap karena sama-sama ikan. Kalau belajar pandai. Kalau kalian belajar itu pasti pandai. Kalau kalian berpikir maka pasti arif. Kayak gitu. Kampung sawah gitu kan. Sawah ada di kampung. Gitu. Gedung ada di kota. Nah, cari yang searah. Ini jawabannya biasanya kayak gitu ya. Nah, itu caranya, guys. Oke, janji bukti ya. Itu janji harus dibuktikan. Ucapan harus disertai tindakan. Seperti itulah contohnya ya. Itu trik selanjutnya. Oke. Nah, nanti latihan soalnya ada ya. Matahari bumi. Nah, ini gimana matahari bumi? Bumi titik-titik gitu ya. Matahari mengelilingi bumi, salah, bumi mengelilingi matahari. Bumi titik-titik, jawabannya apa? Bulan, karena bulan mengelilingi bumi. Kayak gitu ya. Oke. Nah, gampang lah guys, gitu ya. Oke, ini untuk analogi. Begitu. Apalagi, apalagi, apalagi. Pola bilangan, deret hitung. Nah, pola bilangan deret hitung. Nah, nanti di video selanjutnya. Jadi tetap subscribe, tetap like, dan bisa share lah. Semakin di-share, banyak nonton. Nanti kalau sudah capai 1.000 penonton, 2.000 penonton gitu kan. Nah, saya kasih lah TO gratis. Oke, untuk CPNS. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa juga follow medsos kita di Instagram, di Facebook, di TikTok juga boleh. Ya, ada tuh. Nanti ada di link deskripsi sama di profil kita ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.